Hai penghuni kamar malam, kali ini kita akan berbagi kisah tentang Rian, seorang pekerja kantoran dari Cikarang yang terpaksa menginap di sebuah hotel murah saat dinas ke Purwokerto. Awalnya hanya perjalanan rutin, namun malam di hotel itu berubah menjadi pengalaman mengerikan yang membuatnya tak pernah mau menginap di tempat itu lagi. Kenapa? Karena ia merasakan kehadiran makhluk halus yang tak kasat mata dan mendengar suara bisikan misterius di koridor tengah malam. Mari kita simak bersama kisahnya yang menegangkan dan bikin penasaran ini. Di jantung kawasan industri Bekasi, tepatnya di Cikarang Selatan, hiduplah Rian. Ia tinggal di sebuah apartemen kecil di kompleks permukiman padat yang berdiri tak jauh dari deretan pabrik tekstil dan elektronik. Gedung apartemennya berlantai belasan, dikelilingi oleh warung tenda biru, bengkel motor yang buka 24 jam, dan angkutan umum yang berseliweran siang malam. Rutinitasnya berlangsung monoton. Bangun pagi sekitar pukul 5, sarapan nasi uduk langganan di depan gerbang kompleks, berangkat kerja ke pabrik pukul 7, dan pulang lewat jalanan ramai sekitar pukul 17 atau bahkan lebih malam jika ada lembur. Malam hari, ia biasa memesan makan malam dari warung tenda biru yang menjual nasi campur atau nasi goreng, atau menonton televisi sampai mengantuk sambil mendengarkan berita daerah dari stasiun televisi swasta lokal. Suatu Senin pagi yang cerah sekitar pukul 8.30, Rian dipanggil oleh atasannya, Bapak Hermawan, seorang kepala bagian yang dikenal tegas namun adil. Bapak Hermawan memberitahu bahwa ia harus segera pergi ke Purwokerto untuk menghadiri pertemuan mendadak di kantor cabang perusahaan yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, tidak jauh dari Simpang 5 Purwokerto. Pertemuan penting ini dijadwalkan sore hari keesokan, Selasa. Topik pertemuan adalah audit mendadak terhadap sistem administrasi dan laporan keuangan cabang Purwokerto yang diduga bermasalah. Karena waktu sangat mepet dan tidak ada staf lain yang bisa diutus dalam waktu singkat, Rian terpaksa menjadi korban rela untuk tugas ini. Tugas ini datang tanpa peringatan yang cukup, membuat Rian harus merancang ulang jadwalnya dalam waktu singkat. Anggaran perjalanan dinas yang diberikan terbatas, hanya sekitar 1 juta rupiah untuk transportasi, penginapan 1 malam, dan uang saku. Rian pun mencari hotel dengan harga terjangkau secara online menggunakan ponsel Android-nya. Ia membuka aplikasi pemesanan hotel lokal yang sering digunakan oleh rekan-rekan kantornya. Setelah mengetik lokasi Purwokerto dan memfilter harga maksimal 300.000 per malam, ia menemukan beberapa pilihan. Salah satunya adalah hotel dengan inisial GP, sebuah hotel berbintang 2 yang lokasinya strategis, dekat kantor cabang dan alun-alun Purwokerto. Foto-fotonya di aplikasi terlihat bersih dan cukup nyaman, dengan kamar yang tampak luas dan tempat tidur yang empuk. Meskipun ulasannya beragam, mayoritas positif, dengan komentar seperti pelayanan ramah, lokasi strategis, dan harga terjangkau. Ada juga beberapa komentar negatif yang mengeluh soal kebisingan kendaraan di malam hari dan kamar mandi yang agak sempit. Tapi Rian pikir itu wajar untuk budget sekecil itu. Rian memesan 1 kamar via aplikasi dan membayar dengan kartu debit perusahaannya. Ia juga memesan tiket bus Damri jurusan Jakarta Purwokerto untuk keberangkatan Selasa pagi pukul 6 dari Terminal Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Perjalanan dari apartemennya di Cikarang ke Terminal Pulau Gebang memakan waktu sekitar 1,5 jam, tergantung kemacetan. Rian bangun pagi buta sekitar pukul 4.30 pagi untuk memastikan ia tidak ketinggalan bus. Ia merapikan barang-barangnya, memasukkan pakaian ganti, perlengkapan mandi, dan dokumen penting ke dalam ransel kecil. Ia juga membawa jaket karena cuaca di Purwokerto biasanya lebih sejuk daripada di Cikarang. Setelah sarapan nasi uduk dan teh manis hangat dari warung langganannya, ia naik ojek online menuju terminal. Perjalanan lancar dan ia tiba di terminal sekitar pukul 5.45 pagi. Bus Damri jurusan Jakarta Purwokerto sudah berada di gate keberangkatan. Ia menunjukkan tiket elektroniknya ke petugas dan naik ke bus. Bus itu berkapasitas sekitar 40 penumpang. Sebagian besar adalah pekerja migran yang akan pulang kampung atau pegawai kantoran seperti dirinya yang sedang dinas. Perjalanan melewati jalan tol dan jalanan provinsi yang panjang terasa melelahkan.
Panas terik matahari khas dataran Jawa mulai terasa sejak bus memasuki kawasan Karawang. Rian mencoba tidur sebentar, tapi getaran mesin bus dan suara musik dangdut dari speaker membuatnya sulit tertidur nyenyak. Ia lebih banyak memandangi pemandangan di luar jendela. Sawah-sawah yang membentang luas, pohon-pohon jati yang rindang, dan pasar-pasar tradisional yang mulai ramai dikunjungi warga sekitar. Sekitar pukul 12 siang, bus singgah sebentar di rest area Simpang Pekalongan untuk istirahat sejenak dan makan siang. Rian memesan nasi rames dari warung yang berjejer di pinggir rest area. Setelah selesai makan, ia kembali ke bus dan perjalanan dilanjutkan. Sekitar pukul 13.30, bus tiba di Terminal Purwokerto. Terminal ini cukup besar dan ramai, dengan berbagai angkutan umum yang berseliweran, pedagang kaki lima yang menjual makanan dan minuman, serta para penumpang yang sibuk mencari angkutan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Rian turun dari bus, merasakan udara yang sedikit lebih sejuk dibanding Cikarang. Ia mengeluarkan ponselnya untuk memesan ojek online. Sekitar 10 menit kemudian, seorang pengemudi ojek online datang menjemputnya. Perjalanan ke hotel memakan waktu sekitar 20 menit, melewati jalan-jalan utama Purwokerto yang ramai dengan kendaraan dan pejalan kaki. Hotel dengan inisial GP berdiri di Jalan Jenderal Sudirman, tidak terlalu jauh dari alun-alun Purwokerto dan kantor cabang tempat Rian harus menghadiri pertemuan. Bangunannya cukup tinggi berlantai 4 dengan warna cat putih dan biru yang mencolok. Di bagian depan gedung terdapat neon sign besar bertuliskan nama hotel tersebut yang menyala terang sepanjang hari. Ada juga papan reklame kecil yang menyebutkan fasilitas-fasilitas hotel seperti restoran, kolam renang, dan wifi gratis. Rian merasa puas dengan pilihannya karena lokasinya dekat dengan kantor cabang dan alun-alun Purwokerto, tempat wisata yang terkenal dengan pendopo dan tugu karismatiknya, sehingga ia bisa berjalan kaki ke sana jika ada waktu luang. Lobi hotel cukup luas dan terlihat tertata rapi dengan ornamen khas Banyumasan, seperti ukiran kayu di dinding dan meja resepsionis yang berbahan kayu jati. Seorang resepsionis wanita muda, mungkin berusia sekitar 25 tahun, dengan rambut diikat kuncir kuda dan mengenakan seragam berwarna biru muda, menyambutnya dengan senyum ramah khas Jawa Tengah. "Selamat siang, Mas. Sudah memesan kamar lewat aplikasi ya?" tanyanya dengan suara lembut. Rian mengangguk dan menunjukkan konfirmasi pemesanan di ponselnya. Proses check-in berjalan lancar. Rian diberitahu bahwa kamarnya berada di lantai 2, kamar nomor 208. "Kalau ada apa-apa jangan sungkan untuk menghubungi kami, Mas. Nomor telepon resepsionis ada di meja kamar," kata resepsionis itu sambil menyerahkan kunci kamar elektronik dan sebuah brosur kecil yang berisi informasi tentang hotel dan fasilitasnya. Kamar Rian cukup luas, sekitar 20 meter persegi, dengan tempat tidur double berukuran besar yang dilengkapi dengan spray putih bersih dan bantal empuk. Ada juga meja kerja kecil dengan kursi kayu jati, televisi LCD berukuran 32 inci yang tergantung di dinding, lemari pakaian kayu jati, dan sebuah meja kecil di samping jendela. Keramik lantai bermotif bunga memberi kesan hangat pada ruangan. Meskipun tidak mewah, semuanya terasa nyaman dan layak untuk budget yang ia miliki. Ia meletakkan barang-barangnya di lemari dan meja. Rian kembali untuk bersiap-siap menghadiri pertemuan. Ia mengganti pakaian, memastikan dokumen penting sudah siap, dan turun ke lobi sekitar pukul 15 untuk menunggu taksi online ke kantor cabang. Perjalanan ke kantor cabang hanya memakan waktu sekitar 10 menit karena jaraknya yang tidak terlalu jauh. Pertemuan berjalan sesuai rencana, meskipun cukup panjang dan melelahkan. Topik audit yang dibahas cukup rumit, melibatkan banyak dokumen dan laporan keuangan yang harus diperiksa secara detail. Rian dan tim auditor dari kantor pusat bekerja hingga sore menjelang. Sekitar pukul 17.30, pertemuan selesai. Rian merasa lelah dan langsung kembali ke hotel. Ia merasa lelah dan langsung masuk ke kamarnya. Setelah mandi, ia memesan makan malam dari restoran Padang yang ada di hotel melalui layanan room service. Makanan yang dipesannya adalah nasi Padang lengkap dengan rendang, ayam pop, dan gulai nangka.
Ia menonton televisi sambil makan, menonton berita daerah dan sinetron yang sedang populer. Setelah selesai makan, ia mencuci piring bekas makanannya di wastafel kamar mandi dan menyimpannya di rak. Ia kemudian menonton televisi lagi sampai mengantuk. Sekitar pukul 22.00, ia merebahkan badan dan tertidur pulas di atas tempat tidur, merasa lega karena hari yang melelahkan telah berlalu. Namun, sekitar pukul 2 dini hari, Rian terbangun dengan tiba-tiba. Entah kenapa, tidak ada suara keras yang membangunkannya, tapi suasana kamar terasa berbeda, lebih dingin. Anehnya, AC sudah tidak menyala sejak tadi, tapi udara terasa sangat dingin sampai membuat tubuhnya merinding dan bulu kuduknya berdiri. Rian membuka mata dan melihat ke sekeliling. Semuanya tampak normal. Lampu redup dari kamar mandi masih menyala, televisi dalam keadaan mati. Tapi ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Ia merasa seperti ada yang mengawasi. Ia mencoba kembali tidur, tapi tidak bisa. Rasanya ada yang mengawasi. Ia merasa bulu kuduknya berdiri. Ia duduk di tepi tempat tidur dan menyalakan lampu kamar. Lampu menyala dengan terang. Ia melihat ke arah pintu. Pintunya tertutup rapat, tapi ia merasa seperti ada yang berdiri di balik pintu itu. Mungkin hanya berjarak beberapa sentimeter dari permukaan kayu. Anehnya, ia tidak mendengar suara apapun. Tidak ada langkah kaki, tidak ada bisikan, tidak ada suara angin yang masuk dari celah-celah jendela. Hanya ada perasaan yang sangat kuat bahwa ia sedang diamati oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasi karena kelelahan atau efek stres setelah hari yang panjang. Tapi perasaan itu tidak kunjung hilang, justru semakin kuat seiring berjalannya waktu. Ia melihat jam dinding di kamar. Jarum panjang menunjuk angka 12, jarum pendek menunjuk angka 2. Ia mencoba menonton TV untuk mengalihkan pikiran, tapi sinyalnya jelek dan hanya ada 1 atau 2 stasiun yang bisa ditangkap dengan jelas. Suaranya juga berisik, penuh dengan statik. Ia mematikan TV dan kembali duduk di tempat tidur mencoba menenangkan diri. Beberapa menit kemudian, ia mendengar suara yang sangat pelan, seperti seseorang sedang berbisik, tapi suaranya tidak jelas. Ia tidak bisa menangkap kata-katanya. Ia mendengarkan lebih seksama. Suara itu datang dari arah koridor. Ia berjalan ke pintu dan mencoba melihat keluar melalui celah bawah pintu. Gelap gulita, tidak ada cahaya dari koridor. Tapi ia yakin suara itu datang dari luar, mungkin dari arah tangga darurat atau dari kamar-kamar sebelah. Ia mencoba membuka pintu sedikit, suara itu terdengar lebih jelas. Masih berbisik, tapi kali ini ia bisa merasakan bahwa suara itu datang dari arah tangga. Ia ragu-ragu. Haruskah ia keluar dan memeriksa? Tapi rasa takut mulai muncul. Ia memutuskan untuk tidak keluar. Ia kembali masuk ke kamar dan menutup pintu rapat-rapat, memastikan kunci terkunci dari dalam. Ia mencoba tidur lagi. Tapi sepanjang malam, ia tidak bisa tenang. Suara berbisik itu terdengar bolak-balik, kadang dari arah tangga, kadang dari arah kamar sebelah, bahkan terkadang terdengar seperti berasal dari dalam kamar itu sendiri, seolah ada yang berbisik tepat di telinganya. Ia bahkan sempat mencurigai tamu lain di hotel, tapi tidak mungkin mereka semua berbisik di koridor tengah malam, apalagi sejak tadi tidak terdengar suara langkah kaki atau suara pintu kamar yang dibuka atau tutup. Suara itu hanya berupa bisikan pelan yang tidak bisa dimengerti maknanya. Rian mencoba menutup telinganya dengan bantal, tapi suara itu tetap terdengar. Ia juga mencoba menyalakan radio kecil yang ada di meja, berharap suara musik bisa menutupi bisikan itu, tapi tidak berhasil. Suara bisikan itu terus terdengar, membuatnya semakin cemas dan ketakutan. Keesokan paginya, sekitar pukul 6.30, ia terbangun karena suara alarm handphone yang ia atur sebelum tidur. Ia merasa sangat lelah, matanya perih. Ia tidak bisa tidur nyenyak semalaman karena terganggu oleh suara bisikan misterius itu. Ia keluar kamar dan turun ke lobi.
Di sana, ia melihat beberapa tamu hotel lainnya sudah duduk-duduk di sofa, mungkin menunggu sarapan atau hendak check out. Ia langsung menuju resepsionis untuk check out dan membayar tagihan. Resepsionis malam yang bertugas adalah seorang pria paruh baya dengan wajah ramah. Ia tidak menemukan rekan kerjanya karena mereka sudah lebih dulu turun dan menunggu di lobi mobil yang akan mengantarkannya ke terminal bus. Ia tidak bercerita apapun tentang malam itu kepada mereka. Ia tidak ingin mereka menganggapnya penakut atau terlalu paranoid, atau bahkan membuat bahan tertawaan di kantor. Tapi sejak saat itu, ia benar-benar tidak pernah mau menginap di hotel dengan inisial GP lagi. Ia bahkan merekomendasikan kepada rekan-rekan kerja untuk tidak memilih hotel itu, meskipun harganya murah dan lokasinya strategis. Beberapa minggu kemudian, rasa penasarannya terhadap hotel itu belum juga hilang. Suatu malam, saat iseng mencari informasi di internet menggunakan komputer di warnet dekat rumahnya, ia menemukan sebuah artikel di sebuah blog lokal yang membahas tempat-tempat angker di Purwokerto. Artikel itu berjudul "Misteri Suara Bisikan di Hotel dengan Inisial GP Purwokerto". Penulisnya menceritakan bahwa hotel itu dulunya adalah sebuah asrama putri yang terbakar hebat sekitar 15 tahun lalu. Asrama ini dikelola oleh sebuah yayasan pendidikan swasta yang berlokasi di Purwokerto. Pada malam kebakaran, sekitar pukul 2 dini hari, listrik di asrama sedang dalam perbaikan sehingga seluruh gedung hanya diterangi oleh lampu darurat yang redup. Dalam kebakaran itu, seorang mahasiswi bernama Sari, berusia 20 tahun, yang sedang menjalani program magang di sebuah perusahaan di Purwokerto, tewas terjebak di kamar lantai 2. Konon, sebelum meninggal, Sari sempat berteriak meminta tolong, tapi tidak ada yang mendengar, karena kebanyakan penghuni asrama sedang tidur lelap, dan suara teriakannya tenggelam oleh suara kobaran api dan keruntuhan atap. Suara terakhirnya yang terdengar hanyalah bisikan pelan karena asap tebal yang masuk ke dalam kamar melalui celah-celah jendela dan ventilasi. Artikel itu menyebut bahwa jiwa Sari tidak tenang dan masih berkeliaran di lantai 2 hotel, tempat kamarnya dulu berada. Ia terus mencari seseorang yang bisa mendengarkan bisikannya, mungkin untuk menyampaikan pesan terakhir yang tidak sempat ia ucapkan saat masih hidup, atau mungkin karena ia merasa kesepian dan ingin berinteraksi dengan manusia hidup. Ada juga versi cerita lain yang menyebut bahwa Sari meninggal karena kecelakaan di tangga darurat hotel, bukan karena kebakaran, dan ia terus mencari jalan pulang yang tidak pernah ia temukan. Artikel itu juga menyebutkan bahwa beberapa tamu hotel lainnya yang menginap di lantai 2 juga pernah mendengar suara bisikan yang sama, terutama di sekitar pukul 2 dini hari, waktu kematian Sari dilaporkan terjadi. Ada yang mengatakan bahwa mereka merasa seperti diawasi. Ada juga yang mengalami mimpi buruk yang sama berulang-ulang, dan ada juga yang melihat bayangan seorang gadis berbaju putih yang melintas di koridor. Membaca artikel itu membuat bulu kuduk Rian kembali berdiri. Semua kejadian yang ia alami semalaman itu ternyata bukan hanya imajinasi. Ada sesuatu yang benar-benar ada di hotel itu. Sebuah kehadiran gaib yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Dan sejak saat itu, ia benar-benar tidak pernah mau menginap di hotel dengan inisial GP lagi. Ia bahkan pernah menceritakan pengalamannya kepada beberapa teman dekatnya, dan mereka hanya bisa tersenyum sumbang dan mengatakan bahwa itu hanya kebetulan atau efek stres. Tapi Rian tahu, apa yang ia alami adalah nyata. Ia bahkan pernah mencoba menghubungi pihak hotel untuk melaporkan kejadian itu, tapi tidak ada tanggapan yang serius. Pihak hotel hanya berkata bahwa mereka tidak pernah mendengar keluhan serupa dari tamu lainnya. Kadang, harga yang murah bisa datang dengan harga yang jauh lebih mahal. Dan dalam kasus ini, harganya adalah ketenangan malam dan rasa takut yang tak terlupakan yang akan menghiasi setiap malam Rian selama ia masih ingat pengalaman mengerikan itu. Ia belajar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika, dan bahwa dunia gaib memang ada di sekitar kita, hanya menunggu waktu yang tepat untuk menampakkan diri. Pengalaman itu membuatnya lebih waspada terhadap tempat-tempat yang terkesan terlalu murah atau memiliki aura yang tidak biasa. Ia juga menjadi lebih percaya pada firasat dan perasaan tidak enak, karena itu bisa menjadi pertanda bahaya yang nyata.
Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Terima kasih banyak telah mendengarkan cerita ini. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Tulis di kolom komentar. Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua, dan sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.